Bukan tanpa alasan, kenapa jenderal besar yang memiliki ilmu strategi perang berskala dunia memilih wilayah ini untuk melancarkan aksi perang gerilya untuk melawan agresi kedua Belanda di Indonesia. Memiliki 49 puncak gunung dan 6 kabupaten pewaris Kerajaan Besar Nusantara pun mengelilingi pegunungan ini. Indonesian idea of a street barricade may look rather futile. War on a small scale is nevertheless going on out there. Serangan militer Belanda setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ini bermaksud menghancurkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan ingin menguasai kembali setelah menyerahnya Jepang dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulurku? Semoga sehat selalu dan kabar baik selalu menyertai kita semua. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan masukkan ide, saran, dan kritik kamu di kolom komentar ya. Perang gerilya diyakini sudah ada sejak tahun 3100 sebelum Masehi. Sebelum adanya taktik perang konvensional, ahli strategi perang Cina Sun Tzu menyarankan penggunaan gerilya dalam buku Art of War. Perang gerilya secara harfiah berarti perang kecil, merupakan salah satu strategi peperangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok yang kecil, tapi sangat fokus dan efektif. Karena pasukan yang melakukan teknik perang gerilya mampu mengelabui, menipu, atau bahkan melakukan serangan kilat, taktik ini juga sangat membantu dan manjur saat menyerang musuh dengan jumlah besar yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan. Pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30 malam hari, ada berita penting di siaran radio dari Jakarta menyebutkan bahwa esok paginya akan ada peristiwa di Indonesia. Jenderal Spur yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada semua tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai peperangan terhadap tentara Republik Indonesia, dan operasi tersebut dinamakan Operasi Gagak. Penyerangan terhadap ibu kota Republik Indonesia diawali dengan pemboman lapangan terbang Maguwo. Di pagi hari dihujani bom dan tembakan oleh 14 pesawat tempur tentara Belanda. Sedangkan pertahanan TNI di Maguwo hanya berkekuatan 150 prajurit dengan persenjataan yang sangat minim. Pertempuran merebut Maguwo pun tidak berlangsung lama. Hanya dalam 25 menit bandara Maguwo pun jatuh ke tangan pasukan Belanda. Di pihak Republik Indonesia tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak Belanda tidak satu pun jatuh korban. Mulai dari sinilah dilaksanakan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jenderal Sudirman yang masih dalam kondisi sakit melapor ke Presiden.
Presiden pun berusaha membujuk supaya Jenderal Sudirman tetap tinggal dalam kota Yogyakarta. Tetapi Jenderal Sudirman menolak. Setelah itu Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berangkat dari Yogyakarta lewat jalur selatan menuju arah timur melewati Bantul, berlanjut ke Tenggara Yogyakarta dan masuk ke wilayah Gunung Kidul. Kemudian masuk ke Wonogiri dengan menempuh rute Pracimantoro, Jatisrono, Purwantoro. Beliau memanfaatkan lembah kering Giritontro dan cekungan Baturetno sebagai basis perlawanan. Dari sana, Sudirman memasuki Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur dengan rute Sumoroto Ponorogo. Wilayah Kabupaten Ponorogo dipilih karena bertopografi kasar dan berbukit. Dari sana, Sudirman pindah lagi ke Trenggalek, Tulungagung, dan Kediri yang merupakan wilayah vulkanis Gunung Wilis yang berbukit terjal dan bergelombang. Jenderal Sudirman memilih Pegunungan Wilis dengan penuh pertimbangan, strategi perang, dan pertempuran. Strategi perang gerilya membutuhkan medan peperangan yang mendukung alam sekitarnya. Pegunungan Wilis pun menjadi pilihan karena memiliki medan perbukitan dan puncak pegunungan hingga puluhan. Dengan ketinggian rata-rata 1.500 sampai 2.500 mdpl, Pegunungan Wilis memiliki 49 puncak gunung yang menyebar di 6 kabupaten. Puncak tertinggi dari Pegunungan Wilis adalah Puncak Liman atau yang biasa disebut Puncak Rogati yang terletak di 2.563 mdpl. Pada puncak gunung ini merupakan pembatasan dari 2 kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Dan 6 puncak gunung di wilayah Kediri, 6 puncak gunung di wilayah Nganjuk, 13 puncak gunung di wilayah Madiun, 19 puncak gunung di wilayah Ponorogo, 2 puncak gunung di wilayah Trenggalek, dan 2 puncak gunung di wilayah Tulungagung. Namun masih banyak lagi nama-nama puncak yang lainnya, tapi nama gunung-gunung tersebut oleh masyarakat hanya dipanggil sebagai Gunung Wilis dan Gunung Liman saja. Gunung Wilis merupakan gunung air terbesar di Pulau Jawa dan terbukti gunung ini memiliki air terjun paling banyak, diantaranya air terjun Dolo yang terletak di desa Jugo, Kecamatan Mojo, air terjun Ngleangan, air terjun Kertoimbo, air terjun Kedung Malem, Telaga Ngebel, air panas Tirta Husada, dan masih banyak lainnya. Di kawasan lereng Gunung Wilis juga terdapat Goa Jepang yang membujur dari Madiun hingga Kediri. Dan hingga saat ini Gunung Skogor dan Gunung Picis merupakan salah satu monumen alam yang masih lestari dan alami. Merupakan cagar alam berupa tanaman dan juga hewan yang langka. Seperti konservasi elang Jawa pun juga berada di kawasan Pegunungan Wilis ini. Pada dataran tinggi Argo Ombak yang berada di antara puncak Argo Kalangan dan Dorowati, dan terdapat rawa-rawa dengan tanah yang bergoyang serta tumbuhan berupa rumput sangat subur. Dan di tempat ini juga terdapat spesies hewan kijang bertanduk panjang dan hidup di habitat aslinya. Hai guys. Halo. Iya, ini udah beda tempat, Pak. Bohong, ini tempat lain, ini dari kampung, Pak. Sik waduh bos loh. Waduh, ini dibawahi batu tadi. Nek pengen nginep nang kene iso, tarian buke kae. Karo buke dicepaki mie. Wah. Kopi. Salah jalan? Pantes.
sama tenda, engko paling sing ora hujan. Lah nggih. Membantu apa malah merepotkan lho. Agak teko angin tok. Nek esuk sampeyan esuk mau rene. Wah, tiratan awan wah apik ning kene iki. Esuk mau rene lho ya. Ya apa? Heeh, cerah. Ora petuk awakmu. Hah? Berarti kudu turu kene. Kene ki angin. Pokoknya ya bisa dikirakan nek bengi udan itu campur angin. Pasti cerah, heeh. Wah apik lho. Anu awane wah apik. Puncak dari Perang Gerilya Jenderal Sudirman adalah serangan 1 Maret 1949 yang direncanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian dikomando oleh Jenderal Sudirman dan dilaksanakan oleh Letkol Soeharto. Ini menjadi bukti bahwasanya segala komando perjuangan masih berada di pundak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akhirnya serangan tersebut mampu membungkam propaganda yang dilakukan oleh Belanda. Perjuangan tersebut juga menjadi tonggak perjuangan para pahlawan di medan perang karena Belanda dapat diusir kembali ke negeri asalnya. Kemahi sesepi pelembungan. Omah rayap. Omah rayap ya. Rasane omah rayap. Demikian video Hamdiluka kali ini. Jika ada kurang dan salahnya dalam penyampaian kami, semoga dapat diperbaiki di kemudian hari. Seperti biasa, yang terakhir, terima kasih, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis engko metu isine. Janji Ya Mbak Pipo to, Bu? Aku mau lho, Ini seru to piyambak, ngene. piyambak, aku diumpreng Gunung utawa Pasar, bertemu, rencana aku mau ki. Kok ndi kene? Heeh, Gunung Pasar sing ki lho, sebelah ki lho, Ragok iki lho. Gunung Pasar kono, perlokunya sing kono ngonserku. Delok lokasi ini piye, Grumbul apa? Sik Padang ngono lho. Kene tuh Medun, Pak. Kabupaten kan. Itu kan Ponorogo, Pacitan dan sekitarnya. Wisata, kuliner, terus apapun yang berat anak-anak. Spa. Iya menarik. Loh, selalu, Pak. Enggak menarik loh. Coba-coba spa kuat enggak kudu. Gue jalan gendong ciloko. Mas, iya sebenarnya ya, nek kukusan memang enggak rekom. Cuman kalau puncak Manjatan, itu rekom banget bagi apa ya? Manjatan itu mana tuh? Kukusan. Sebenarnya lebih tinggi Manjatan daripada kukusan, Mas. Sebelah. Mas sebelah ya, berhadapan, mereka berhadapan. Tapi kan untuk ke kukusan itu jalurnya emang terlalu curam. Iya. Gitu loh. Tapi nek ngene Manjatan itu perfect kangge pemula-pemula ngono lho, Mas. Idune ngerangkak aku terus ngomudun, tembusnya Tebing miring. hubungan ya. Neng tajam banget gitu. Gak iso dijam laku. Ya kudu kuangene ra.